Halo, selamat datang di channel YouTube Gadget. Bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa dalam keadaan baik ya. Kali ini saya akan nyicip sebuah charger station yang baru saya beli. Mereknya nggak tahu apa, karena baik di judul produk maupun di deskripsi produk, saya tidak menemukan keterangan tentang merek dari charger station yang saya beli ini. Hanya ada keterangan nama saja, charger adapter station, dan di sini diterangkan sudah mendukung power delivery 20 watt dan quick charge 3.0. Oke, sebelum berpanjang lebar membahasnya, saya akan membuka paket ini terlebih dahulu. Ini dia penampakan box kemasan dari produknya. Ini adalah gambar dari produk charger stationnya. Lalu di sini ada keterangan PD plus QC USB Quick Charger. Nah, ini adalah fitur protokol pengisian cepat yang didukung oleh charger station ini. Lalu di pojok sini ada tulisan model dari charger station ini. Modelnya T3P. Kemudian di samping kanan box ini ada keterangan parameter produk dalam berbagai bahasa. Kemudian di samping kiri box, ini ada keterangan tentang varian model charger station ini. Ini ada model WLX T3P Plus, WLX T3P, kemudian T3 Plus dan T3A. Dan yang di sini yang dicentang itu yang WLX T3P. Jadi sama dengan yang ini. Model charger station yang saya beli ini adalah yang T3P, WLX T3P. Lalu di bagian sini ini ada varian steker atau colokan yang dimiliki oleh charger station ini, dan yang dicentang adalah colokan yang bulat. Oke, selanjutnya kita cek apa saja yang didapatkan di dalam box kemasan. Dan di dalam box kemasan yang didapatkan hanya unit charger station saja ya, tidak ada isi lainnya, hanya ada plastik ini. Kita tidak mendapatkan user manual atau sejenisnya. Nah, ini wujud charger stationnya itu seperti ini. Kalau dilihat ini sesuai dengan gambar yang ada di sisi depan ya, yang modelnya T3P, sesuai dengan yang dicentang. Untuk stekernya juga sesuai, yang steker bulat seperti ini. Oke, sekarang kita fokus ke detail charger station ini. Charger station ini memiliki material bodi ini dari plastik ya. Kalau di deskripsi produk yang saya baca itu, ini bahan plastiknya itu gabungan antara polikarbonat dan ABS. Nah, untuk sisi atasnya ini seperti ini. Ada tulisan PD plus QC USB Quick Charger. Kemudian di sini ada 4 buah port. 1 buah port USB-C dan 3 buah port USB-A. Yang satu warna hijau dan 2 sisanya itu warna orange. Dan di tengah sini ini ada LED indikator. Nanti kita cek apakah indikator ini fungsinya hanya mengindikasikan charger tersambung ke listrik atau tidak saja, atau ada fungsi indikator lainnya. Selanjutnya untuk di sisi samping itu ini ada sambungan kabel. Jadi kabelnya ini enggak portable ya. Kabelnya itu langsung tertanam ke bodi charger stationnya. Untuk kabelnya sendiri ini sebentar, saya buka dulu. Untuk kabelnya sendiri ini ukurannya besar ya, termasuk besar, dan tidak terlalu kaku, jadi mudah untuk digulung-gulung. Untuk panjangnya sendiri, kabel ini panjangnya itu 1 meteran. Dan untuk stekernya seperti tadi juga sudah disebutkan, ini jenis steker yang bulat, dan ini umum dipakai di Indonesia. Jadi kita tidak memerlukan tambahan lain, kita bisa langsung memasangnya ke stop kontak. Lalu terakhir untuk bagian bawah.
Nah, di bagian bawah ini di keempat sudutnya ini ada karet untuk dudukan charger station ini. Dan di sini ada keterangan spesifikasi dari charger station T3P ini. Oke, sebagai acuan pas pengetesan charger station nanti, saya akan membacakan spesifikasinya terlebih dahulu. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, model charger ini adalah WLX T3P dan total powernya itu 40 watt. Ini maksimal ya. Jadi dari keempat port output tadi itu kalau digabung maksimal itu 40 watt total outputnya. Kemudian untuk inputnya itu AC 100 sampai 240 volt 50-60 Hz 1 ampere. Kemudian untuk outputnya yang port output Type C dan USB-A warna hijau, ini yang ini outputnya 20 watt dan mendukung protokol pengisian power delivery dan quick charge. Sedangkan untuk yang port output USB-A warna orange ini maksimal 18 watt dan ini mendukung protokol pengisian cepat quick charge. Jadi untuk device yang bisa menarik maksimal masing-masing port, misalnya pada saat kita mengisi daya device itu bisa menarik maksimal port Type C ini, USB-C ini bisa sampai 20 watt. Kemudian yang port ini juga ditarik maksimal bisa sampai 20 watt. Jadi digunakan oleh dua port ini saja itu sudah mentok 40 watt. Tetapi kalau kita nanti menambahi lagi di sini untuk mengisi daya, nanti masing-masing port ini tidak akan mencapai output maksimal karena total outputnya itu 40 watt. Jadi nanti dibagi-bagi masing-masing port ini kalau keempat port ini kita gunakan. Nah, untuk spesifikasi seperti itu ya. Sekarang saya akan mengetes fungsi dari masing-masing port charger station ini. Apakah keempat port ini berfungsi normal semua atau tidak? Untuk pengetesan, saya hanya akan mengetes fungsi dari charger station ini saja ya. Apakah LED indikatornya menyala atau tidak? Apakah port outputnya bekerja semua atau tidak? Paling untuk output nanti yang akan saya bahas detail untuk yang ini. Ya nggak detail sih, tetapi besaran outputnya bisa sampai berapa. Untuk power delivery-nya paling yang USB-C. Oke, sekarang saya akan menyalakan charger stationnya terlebih dahulu. Oke, untuk LED indikatornya menyala ya, nyalanya warna merah. Dan sekarang saya akan mulai dari yang port output Type C. Berfungsi ya, untuk port Type C nya berfungsi, outputnya itu 5,3 sampai 5,4 volt 2,7 ampere, sekitar 15 watt untuk output dari USB-C ini. Kalau maksimalnya itu 20 watt, tetapi untuk device Sony Xperia 5 Mark II hanya mampu menarik 15 watt dari kemampuan port output 20 watt charger station ini. Ya, ini stabil di 15 watt outputnya. Kemudian untuk LED-nya itu tidak ada perubahan, warnanya tetap merah walaupun power delivery-nya itu aktif. Jadi memang LED-nya ini hanya mengindikasikan charger stationnya itu tersambung ke listrik atau tidak. Jadi tidak ada fungsi lain seperti LED indikator pada power bank yang menyalanya akan berubah menjadi hijau atau menjadi biru saat protokol pengisian cepatnya aktif. Ini fungsinya hanya mengindikasikan charger stationnya nyala atau tidak. Oke, selanjutnya untuk port USB-A-nya. Kita mulai dari yang warna hijau. Nah, karena kabel charger USB-A to Type C yang saya beli masih di jalan, saya sementara menggunakan ini dulu, kabel USB atau micro USB yang dipasangi adapter micro USB to Type C. Jadi kemungkinan output yang ditarik dari charger station ini tidak maksimal yang dialirkan ke device. Oke, kita cek. Yang penting mengecek keberfungsian dari portnya terlebih dahulu. Oke, untuk port warna hijau bekerja, kita cek outputnya. Sekali lagi ini outputnya bukan output maksimal ya.
Nah, di sini outputnya hanya mengalir 7,5 watt. Tapi untuk port USB A warna hijau berfungsi ya. Kemudian kita cek untuk yang warna oranye. Yang ini juga berfungsi, tetapi untuk device yang saya miliki tidak ada yang mendukung Quick Charge 3.0. Jadi saya sementara hanya mengecek keberfungsian dari port output USB A yang warna orange. Ini untuk yang pertama berfungsi, kemudian untuk port yang kedua atau port output yang terakhir, nah ya juga berfungsi. Jadi keempat port output dari charger station ini bisa berfungsi semua ya, dan charger station ini bisa dikatakan normal. Oke, sekarang saya akan mencoba menggunakan charger station ini untuk digunakan secara bersamaan keempat portnya untuk mengisi daya. Saya akan mengisi daya 2 power bank, 1 HP dan 1 USB electronic load, dan saya akan menggunakan bantuan USB tester untuk memantau output dari charger station ini. Nah, apakah output 15 watt yang berhasil ditarik oleh HP ini apakah akan terpengaruh ketika port yang lain digunakan untuk pengisian daya juga? Akan saya cek. Oke, keempat port sudah saya gunakan untuk pengisian daya. Nah, kan seharusnya total outputnya itu 40 watt. Jadi semisal kalau yang di port pertama itu maksimal ke 20 watt, atau katakan HP Sony Xperia 5 Mark II ini hanya mampu menarik 15 watt ketika digunakan sendiri, dan ketika ketiga port yang lain digunakan dan setelah diakumulasi itu tidak sampai 20 watt, seharusnya untuk port USB-C yang pertama tadi digunakan ini tidak terpengaruh. Jadi besaran outputnya itu tidak akan menurun. Tapi setelah saya coba, ternyata outputnya itu menurun. Ini menjadi 5,37 volt 1,39 ampere atau 7,5 watt saja, setengahnya dari tadi 15 watt. Kemudian yang paling belakang USB electronic load ini 10 watt, ini berarti baru 17, berapa. Kemudian kalau ini maksimal bisa 12 watt. Kemudian ini juga maksimal bisa 10 watt. Kalau ini menjadi 7 watt, ini bisa dikatakan normal. Karena kalau ini menarik maksimal, ini 12 watt, 10 watt, 10 watt. Jadi ketiga port ini sudah menarik 32 watt. Jadi sisanya tinggal 8 watt. Dengan catatan ketiga device sisanya ini menarik maksimal daya output yang ada di USB-A-nya ini. Jadi USB-C-nya ini hanya mendapatkan 8 watt saja. Karena 32 watt sudah terpakai oleh ketiga port yang lain. Mungkin seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya charger station ini port outputnya itu berfungsi dengan baik ya, dan sesuai spesifikasi. Port outputnya kalau berdasarkan spesifikasi output device yang digunakan untuk diisi dayanya, itu kalau di total itu memang 40 watt outputnya. Kemudian untuk suhu, itu untuk sekeliling sini itu hangat saja, tetapi kalau sini itu suhunya itu panas. Bahkan setelah dilepas device yang diisi dayanya, panasnya itu masih terasa. Tetapi ini juga masih dalam batas wajar ya, belum yang sampai bisa dikatakan overheat. Paling seperti itu saja. Lalu selanjutnya untuk harga. Nah, berapakah harga charger station ini? Untuk charger station ini saya mendapatkan harga Rp159.800. Ya, anggap saja 160 ribuan kalau gratis ongkir. Dan dari keterangan di deskripsi produk, di tempat saya membeli charger station ini itu tidak ada keterangan itunya, tidak ada keterangan tentang garansi ya. Jadi anggap saja
produk ini itu tidak bergaransi. Oke, untuk unboxing dan nyicip charger station WLX T3P ini saya rasa cukup ya. Silahkan jika ada pertanyaan, tanggapan, koreksi maupun apresiasi, seperti biasa silahkan tuliskan di kolom komentar. Dari saya cukup, Nyicip Gadget undur diri, sampai jumpa pada video berikutnya.